Selamat ulang tahun. Ini hadiah dari kami. Suami saya mengucapkannya sambil tertawa, lalu menyerahkan sebuah amplop putih di depan 200 tamu. Isinya surat cerai. Ibu mertua dan adik ipar saya merekam wajah saya yang hancur. Mereka tidak tahu. Malam itu juga saya menelpon pengacara saya. Halo sahabat, selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita masuk ke kisah malam paling kelam dalam hidup saya, tolong tinggalkan jejak di kolom komentar. Tulis nama dan kota kalian, supaya saya tahu siapa saja yang menemani saya sampai akhir cerita ini. Sekarang, mari kita mulai. Nama saya Maya. Usia saya 30 tahun. Saya pendiri sekaligus direktur sebuah perusahaan teknologi di kawasan Sudirman, Jakarta. Sudah 7 tahun saya membangunnya. Dari satu ruko sempit sampai gedung kaca dengan 200 karyawan. Saya terbiasa menutup transaksi miliaran. Tapi malam itu saya kalah pada satu amplop putih. Rumah saya ada di Pondok Indah, modern, minimalis. Didominasi warna putih gading. Malam itu, rumah itu penuh balon emas, lampu kristal, dan musik lembut. Saya merayakan ulang tahun ke-30. Saya memakai gaun sampanya, dan saya pikir saya adalah wanita paling beruntung di dunia. Saya menyapa para tamu satu persatu. Sebagian besar kolega bisnis, sebagian sahabat lama. Mereka memuji rumah saya, memuji perusahaan saya, memuji suami saya. Saya tersenyum. Dan senyum itu tulus. Saya benar-benar percaya hidup saya sempurna. Rangga, suami saya, melingkarkan tangan di pinggang saya. Selamat ulang tahun, sayang, bisiknya. Senyumnya masih sama seperti 7 tahun lalu. Saya menatapnya. Dan jantung saya berdebar seperti gadis muda. Saya pikir, inilah pria yang menemani saya dari nol. Rangga tidak punya pekerjaan tetap. Ia hanya mengelola sebagian kecil urusan rumah tangga kami. Tapi saya tak pernah keberatan. Saya pikir cinta tidak diukur dengan gaji. Ia selalu tampak bangga pada pencapaian saya. Dan kebanggaan itu sudah cukup bagi saya. Saya mengenal Rangga 10 tahun lalu, saat perusahaan saya masih sebatas mimpi di dalam ruko sewaan. Waktu itu, saya belum punya apa-apa. Kami sering makan mie instan berdua sampai larut malam, sambil saya menjelaskan rencana-rencana besar yang ada di kepala saya. Rangga mendengarkan. Ia bilang ia percaya pada saya. Ia bilang ia akan selalu ada, dalam susah maupun senang. Saya jatuh cinta pada janji itu. Saat perusahaan mulai tumbuh, kami menikah. Saya pikir itu awal dari kehidupan yang kami impikan bersama. Tahun-tahun pertama memang indah, tapi semakin sukses perusahaan saya, semakin sering Rangga terlihat gelisah. Ia berhenti mencari pekerjaan. Ia bilang tidak ada gunanya. Toh penghasilan saya sudah lebih dari cukup. Pelan-pelan ia berubah dari pasangan yang mendukung menjadi seseorang yang hanya menumpang hidup. Dan saya, karena terlalu mencintainya, membiarkannya. Yang tidak saya sadari, di balik senyum bangganya, tumbuh rasa iri yang perlahan membusuk. Setiap kali saya dipuji, setiap kali nama saya muncul di media, setiap kali karyawan menghormati saya, ego Rangga terluka sedikit demi sedikit. Bu Siti memperburuk semuanya. Ia sering berbisik pada Rangga bahwa seorang lelaki tidak seharusnya hidup di bawah bayang-bayang istrinya, bahwa harga diri Rangga sedang diinjak-injak. Racun itu menetes setiap hari, sampai akhirnya menjelma menjadi rencana untuk menghancurkan saya. Di belakang kami berdiri Bu Siti, ibu mertua saya. Dandanannya menor, perhiasannya berkilau. Ia selalu berlagak seperti sosialita kelas atas. Padahal semua kemewahan itu berasal dari rekening saya. Setiap gelang, setiap kalung, saya yang membayar. Di sampingnya ada Dina, adik ipar saya. Usianya 29 tahun. Tas dan gaunnya bermerek. Semuanya juga saya yang belikan. Malam itu, ia sibuk merekam suasana pesta dengan ponselnya. Sesekali, ia tertawa kecil bersama Bu Siti, menatap ke arah saya. Saya melihat tawa itu. Tapi, saya salah membacanya. Saya pikir mereka bahagia untuk saya. Saya tidak tahu
Tawa itu adalah tawa orang yang sudah lama menunggu malam ini tiba. Saya terlalu tenggelam dalam kebahagiaan untuk curiga. Sebenarnya, malam itu bukan pertama kalinya saya merasakan ada yang janggal. Selama beberapa bulan terakhir, ada potongan-potongan kecil yang seharusnya saya perhatikan. Tapi saya terlalu sibuk dan saya memilih untuk tidak melihat. Bulan lalu, akuntan saya menelpon. Katanya ada penarikan tunai besar dari salah satu rekening rumah tangga. 50 juta, 2 kali dalam seminggu. Saya bertanya pada Rangga. Ia bilang itu untuk perbaikan atap dan biaya pengobatan Bu Siti. Saya percaya. Saya bahkan merasa bersalah karena sempat bertanya. Lalu ada hari ketika saya pulang lebih awal dari kantor. Saya mendengar Bu Siti dan Dina berbisik di dapur. Saat saya masuk, mereka langsung diam. Bu Siti tersenyum lebar dan berkata, "Mereka sedang merencanakan kejutan ulang tahun saya." Saya terharu waktu itu. Sekarang saya tahu kejutan apa yang mereka maksud. Ada juga malam saat saya menemukan struk hotel di saku jas Rangga. Hotel mewah di Bandung untuk 2 orang. Di akhir pekan ia bilang sedang seminar. Saya hampir bertanya. Tapi saya menunda, lalu lupa. Lalu memaksa diri percaya bahwa pria yang saya cintai tidak mungkin berbohong. Saya keliru. Saya keliru tentang banyak hal. Semua tanda itu ada di depan mata saya. Saya hanya tidak mau melihatnya. Karena melihatnya berarti mengakui bahwa rumah tangga yang saya bangga-banggakan ternyata sudah lama retak. Dan ego saya, anehnya, lebih rapuh daripada yang saya kira. Bagaimana pestanya? Sayang, kamu suka? Tanya Rangga. Suka sekali. Mas, terima kasih, jawab saya. Aku merasa sangat beruntung punya kalian semua. Saya benar-benar mengucapkannya dari hati. Itulah hal paling memalukan. Beberapa menit sebelum semuanya runtuh, saya masih berterima kasih pada orang-orang yang sedang menggali kuburan untuk saya. Pesta semakin meriah. Lalu, tibalah puncak acara. Rangga, Bu Siti, dan Dina naik ke panggung kecil yang sudah disiapkan. Lampu sorot menyala. Rangga mengambil mikrofon. Saya berdiri di depan panggung. Hati saya hangat. Selamat malam, semuanya, kata Rangga lantang. Terima kasih sudah hadir di ulang tahun istri saya tercinta, Maya. Para tamu bertepuk tangan. Maya adalah wanita paling hebat yang pernah saya kenal. Dan sebagai wujud cinta saya sudah menyiapkan hadiah spesial untuknya. Mata saya berkaca-kaca. Saya melangkah maju, tidak hanya dari Rangga. Timpal Bu Siti dengan senyum lebar. Mama juga menyiapkan kado istimewa untuk menantu kesayangan Mama. Bu Siti dan Dina memegang sebuah kotak yang dibungkus kertas emas. Dina menyodorkannya. Selamat ulang tahun, Maya, serunya. Jantung saya berdebar. Saya menerima kotak itu. Kamera-kamera ponsel para tamu mengarah pada saya. Buka sekarang, perintah Rangga. Senyumnya misterius. Saya membuka bungkus emas itu perlahan. Di dalamnya ada kotak beludru merah tua. Saya mengernyitkan dahi. Sesuatu terasa aneh. Saya buka kotak itu. Bukan perhiasan. Bukan jampangan. Hanya sebuah amplop putih. Tangan saya gemetar saat mengeluarkan isinya. Saya membaca baris pertama. Lalu dunia seakan berhenti berputar. Surat pemberitahuan perceraian. Lengkap dengan nama saya. Nama, Rangga, dan tanda tangannya. Saya mengangkat wajah. Saya menatap Rangga, Bu Siti, dan Dina. Mereka tidak lagi tersenyum hangat. Mereka tertawa. Tawa mereka terdengar seperti pecahan kaca yang menusuk telinga saya. Ini hadiah dari kami, kata Rangga. Tertawa keras. Selamat ulang tahun, Maya. Selamat atas status barumu sebagai janda. Dina masih merekam. Bu Siti tertawa terbahak-bahak. Para tamu terdiam. Bingung. Kaget. Mereka datang ke pesta, bukan ke panggung pengkhianatan. Air mata saya mengalir deras. Saya berdiri mematung di tengah rumah saya sendiri. Saya merasa hancur, dikhianati oleh 3 orang yang paling saya cintai. Di hari ulang tahun saya sendiri, di depan semua orang yang saya kenal. Kenapa? Bisik saya.
Suara saya bergetar. Kenapa kalian tega? Bu Siti menjawab dengan nada mengejek. Kau masih bertanya kenapa? Kau pikir kami betah hidup bersama wanita sombong sepertimu? Kami hanya memanfaatkanmu, Maya. Memakai uangmu untuk hidup mewah. Sekarang kami sudah muak. Setiap kata itu seperti pisau. Tapi Bu Siti belum selesai. Dan kau tahu lanjutnya. Rangga sudah punya calon istri baru. Lebih muda, lebih cantik. Dan yang paling penting, lebih penurut darimu. Rangga mengangguk. Membenarkan ibunya. Iya, Maya. Kita tidak selevel. Aku butuh wanita yang bisa mengurusku. Bukan wanita karir yang bahkan tidak punya waktu untukku. Saya merasa seluruh kekuatan saya lenyap. Tubuh saya ambruk ke lantai marmer. Gaun sampahnya saya kusut. Amplop putih itu jatuh dari tangan saya. Tergeletak tak berdaya. Saya menangis tanpa bisa berhenti. Sekarang kami yang akan mengusirmu dari rumah ini. Seru Dina sambil tertawa. Selamat datang di klub janda. Maya. Ia mengangkat ponselnya tinggi-tinggi. Terus merekam. Baginya. Kehancuran saya adalah konten paling lucu yang pernah ia dapatkan. Bu Siti ikut menimpali. Lihat dia, hancur. Sudah mama bilang, Rangga, wanita seperti dia tidak pantas bahagia. Hanya uangnya yang berguna. Saya mengangkat wajah yang basah. Saya menatap sekeliling, berharap ini hanya mimpi buruk. Tapi wajah-wajah terkejut para tamu. Bisik-bisik mereka. Tatapan iba sebagian, dan tatapan puas sebagian lain, meyakinkan saya bahwa ini nyata. Rangga, lirih saya, suara saya tercekat. Bagaimana bisa? Aku mencintaimu. Kita membangun ini bersama. Tawa Rangga mereda. Digantikan ekspresi jijik yang dingin. Membangun bersama, jangan naif. Maya, kau yang membangun sendiri. Aku hanya menikmati hasilnya. Dan sekarang, aku muak hidup di bawah bayang-bayangmu. Ia menunjuk saya dengan jijik. Aku butuh wanita yang bisa kudominasi. Bukan wanita yang mendominasi dengan kekayaan dan ambisinya. Saya menelan setiap kata itu. Saya teringat semua malam Rangga pulang larut dengan alasan lembur. Semua akhir pekan, ia pergi dengan alasan teman. Saya selalu percaya. Saya selalu memaklumi. Saya terlalu mencintainya sampai buta. Kalian merencanakan ini sejak awal, bisik saya. Amarah mulai membara di dada saya. Ini semua bagian dari rencana kalian. Bu Siti tertawa puas, melipat tangan di depan dada. Tentu saja, kami sudah muak hidup sebagai benalu. Kami punya rencana yang jauh lebih besar daripada sekedar tinggal di rumah ini. Rangga, tunjukkan pada istrimu yang bodoh ini siapa pemenang sebenarnya. Rangga mengeluarkan ponselnya. Ia menunjukkan sebuah foto. Foto itu memperlihatkan dirinya berpelukan mesra dengan seorang wanita yang sangat saya kenal. Sekretaris pribadinya. Wanita yang beberapa kali bekerja sama dengan saya dalam proyek kecil. Hati saya seperti ditusuk berkali-kali. Dia sudah hamil. Kata Rangga, bangga. Dan dia akan memberiku ahli waris yang tidak bisa kau berikan. Kami akan hidup bahagia. Sementara kau, Maya, kau akan hidup sendiri, menyesali semua keputusanmu. Sesuatu di dalam diri saya berubah malam itu. Air mata yang tadinya mengalir karena sedih, perlahan menguap. Digantikan oleh sesuatu yang lebih dingin, sesuatu yang lebih tajam. Saya bangkit berdiri. Lutut saya gemetar, tapi saya memaksakan diri. Saya bukan lagi wanita yang ambruk di lantai. Saya adalah Maya, wanita yang membangun perusahaan dari nol. Wanita yang berani mengambil risiko terbesar. Dan wanita yang tidak akan pernah menyerah. Saya menghapus air mata dengan punggung tangan. Saya menatap tajam ke arah mereka bertiga. Kalian pikir kalian sudah menang, kata saya. Suara saya dingin dan lantang, membuat ruangan terdiam. Kalian pikir dengan membuangku, kalian akan mendapatkan segalanya. Tawa Rangga pecah lagi, lebih keras. Tentu saja, rumah ini, mobil mewahmu, kartu kreditmu, semuanya akan jadi milikku. Kau pikir setelah bercerai, aku akan membiarkanmu pergi membawa semua ini? Aku berhak atas setengahnya, dan aku akan mengusirmu dari sini. Mendengar itu,
Saya justru tersenyum. Senyum yang begitu dingin sampai membuat mereka bergidik. Kau benar, kata saya pelan. Suara saya seperti bisikan. Aku memang bodoh. Aku terlalu percaya pada kalian. Tapi kalian lupa satu hal. Aku ini Maya. Aku tidak pernah kalah. Para tamu menatap dengan ngeri. Mereka baru saja menyaksikan seorang wanita yang hancur berubah menjadi sesuatu yang lain. Tapi malam itu, mereka belum tahu apa yang sudah saya siapkan. Saya membalikkan badan. Saya melangkah melewati kerumunan yang terdiam. Gaun indah saya kontras dengan hati saya yang remuk. Saya berjalan lurus, melewati pintu rumah saya sendiri, tanpa menoleh sedikit pun. Saya tinggalkan pesta itu. Saya tinggalkan Rangga, Bu Siti, dan Dina dalam kebahagiaan palsu mereka. Mereka pikir mereka mengusir saya. Padahal saya sedang berjalan menuju perang yang sudah saya menangkan, jauh sebelum mereka tahu perang itu ada. Di dalam mobil, saya menyalakan mesin. Air mata yang tadi saya tahan akhirnya tumpah lagi. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan, ini air mata kemarahan. Saya melihat pantulan diri saya di spion. Wajah bengkak, mata merah, rambut berantakan. Ini belum berakhir, bisik saya pada diri sendiri. Kalian salah besar jika berpikir aku akan menyerah. Saya mengambil ponsel. Jari saya menelusuri daftar kontak sampai menemukan satu nama. Pak Dedi, pengacara keluarga saya selama bertahun-tahun. Saya menarik napas dalam-dalam, menenangkan suara. Lalu menelpon. Halo, Pak Dedi, Maya. Ada apa? Kamu baik-baik saja. Suaranya tenang dan ramah seperti biasa. Saya menceritakan semuanya. Tentang pesta, tentang surat cerai, tentang sekretaris yang hamil, tentang rencana mereka mengambil alih segalanya. Saya menceritakannya dengan suara yang anehnya stabil. Pak Dedi, saya ingin Bapak bantu saya, kata saya. Mereka sudah mengambil kebahagiaan saya. Sekarang saya ingin mengambil semua yang mereka punya. Semuanya. Sampai mereka tidak punya apa-apa. Pak Dedi terdiam sejenak. Ia mengenal saya sebagai wanita yang sabar. Tapi malam itu, ia mendengar nada yang berbeda. Nada yang penuh tekad. Maya, ini tidak akan mudah. Mereka pasti akan melawan. Saya tahu, tapi saya tidak peduli. Saya menelan ludah. Pak Dedi, saya punya bukti, semua dokumen yang membuktikan bahwa seluruh aset, termasuk rumah Pondok Indah itu, atas nama saya. Rangga hanya mengelola bagian kecil, mobil, perhiasan. Semuanya dibeli dari rekening perusahaan saya. Bagus, kata Pak Dedi, dan saya bisa mendengar ada perubahan di suaranya. Itu akan sangat mempermudah. Jadi, apa yang Anda ingin saya lakukan? Siapkan gugatan cerai dan tuntutan ganti rugi. Tapi jangan ajukan sekarang. Maksud Anda, saya akan menghilang, kata saya. Biarkan mereka merasa di atas angin dulu. Biarkan mereka berpikir, saya sudah menyerah. Saya ingin melihat apa yang mereka lakukan saat saya tidak ada. Saya ingin mereka panik. Saya ingin mereka tahu bahwa mereka baru saja membuat kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Pak Dedi terdiam lama. Baik. Maya, saya mengerti. Malam ini juga saya akan mulai mengunci akses. Besok pagi, tidak akan ada 1 rupiah pun yang bisa mereka sentuh dari aset Anda. Saya menutup telepon. Tangan yang tadi gemetar, kini mengepal. Hati saya masih sakit. Tapi sekarang, ada satu tujuan yang jauh lebih besar daripada kesedihan. Saya akan mengambil kembali semuanya. Dan saat saya kembali, mereka akan menyesal seumur hidup. Pagi harinya, rumah yang semalam menjadi saksi kehancuran saya, kini penuh sorak-sorai. Rangga, Bu Siti, dan Dina duduk santai di ruang keluarga, dikelilingi botol-botol sampahnya kosong. Matahari pagi menembus jendela kaca setinggi langit-langit. Seakan ikut merayakan kemenangan mereka. Akhirnya bebas dari wanita sombong itu. Teriak Rangga sambil mengangkat gelas. Hidup kita sekarang akan lebih tenang. Kita bisa melakukan apa saja tanpa harus mendengar ocehannya. Bu Siti menenggak minumannya dengan puas. Benar, aku sudah muak disuruh ini itu. Sekarang, akulah nyonya besar di rumah ini. Semua perhiasan Maya jadi milikku. Dan kau, Dina,
Ganti semua pakaian membosankan milik kakak iparmu itu. Dina tertawa kegirangan. Matanya berbinar membayangkan barang-barang mewah. Aku sudah tidak sabar. Aku akan ganti semua dekorasi rumah ini. Minimalis itu menjijikan. Aku akan ubah jadi vintage. Dan lukisan-lukisan abstrak tak berseni itu, aku buang semua. Mereka terus merencanakan masa depan penuh kemewahan. Mereka pikir semua yang mereka lihat sudah jadi milik mereka. Mereka tidak tahu bahwa kebahagiaan itu hanya ilusi. Saya memang sudah pergi, tapi saya tidak pergi dengan tangan kosong. Saya pergi dengan rencana yang jauh lebih matang dari yang bisa mereka bayangkan. Ngomong-ngomong, Rangga, kata Bu Siti, kau sudah cek kartu kredit Maya. Mama ingin ke butik langganan. Ada tas baru yang sangat cantik. Rangga mengangguk santai. Tentu saja. Ma, semua kartunya ada padaku. Saldonya tidak akan habis sampai 10 turunan. Ia mengeluarkan dompet saya dari saku celananya, mengambil kartu kredit emas. Dengan percaya diri, ia mencoba berbelanja online. Beberapa detik berlalu. Lalu, muncul pesan di layar. Transaksi gagal. Kartu tidak valid. Rangga mengernyitkan kening. Mungkin sinyal jelek. Ia mencoba kartu lain. Hasilnya sama. Ia mencoba kartu ketiga. Lalu keempat. Semuanya ditolak. Bu Siti dan Dina mulai gelisah. Ada apa, Rangga? Kenapa lama sekali? Tidak tahu. Semua kartu ditolak. Suara Rangga mulai bergetar. Aku cek bank online-nya. Ia mengambil laptop saya dan mencoba masuk ke akun bank pribadi saya. Kata sandi yang biasa ia tahu tidak lagi berfungsi. Ia mencoba berkali-kali. Gagal. Ia mencoba masuk ke akun bank perusahaan. Gagal juga. Semua akun terkunci. Mama, Dina, gawat, teriak Rangga. Semua akun Bank Maya dikunci. Aku tidak bisa masuk. Mana mungkin. Bu Siti merebut laptop itu. Jangan-jangan kau salah ketik. Berikan pada Mama. Tapi Bu Siti juga gagal. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Bagaimana ini? Mama mau pakai uang apa untuk belanja? Tenang. Ma, kita masih punya uang tunai. Aku akan coba hubungi Maya. Rangga menelpon nomor saya. Hanya suara operator yang menjawab. Ponsel saya tidak aktif. Ia mencoba lagi. Dan lagi. Ia menelpon teman-teman saya. Kolega bisnis saya. Bahkan asisten saya di kantor. Tidak ada yang mengangkat. Astaga. Seru, Rangga. Frustrasi. Maya menghilang. Tawa di wajah Dina lenyap. Menghilang. Dia tidak akan berani. Dia pasti kembali dan memohon rujuk denganmu. Dia bukan wanita seperti itu. Dina, kata Rangga putus asa. Dia pasti punya rencana. Mereka bertiga saling menatap. Ketakutan mulai menjalar. Rumah mewah yang tadinya terasa seperti surga, kini terasa seperti penjara. Mereka terjebak di dalamnya tanpa akses keuangan, tanpa sumber daya, tanpa 1 rupiah pun. 2 hari berlalu. Situasi semakin buruk. Mereka tidak bisa pergi kemana-mana karena tidak punya uang tunai yang cukup. Rangga mencoba meminjam dari teman-temannya. Tidak ada yang mau membantu. Berita pengkhianatan mereka di pesta sudah tersebar luas. Mereka kini jadi bahan gunjingan. Bahkan teman-teman terdekat Rangga, yang dulu sering ia traktir dengan uang saya, kini berpura-pura tidak mengenalnya. Satu persatu, nomor mereka tidak bisa dihubungi. Seorang yang dulu ia anggap sahabat, bahkan mengirim pesan singkat yang dingin. Maaf, aku tidak mau terlibat masalahmu. Kau sendiri yang membuat semua ini. Rangga menatap layar ponselnya lama, baru menyadari bahwa persahabatan yang ia bangun selama ini hanya bertahan selama ada uang yang mengalir. Lihat ini. Rangga. Bu Siti menunjukkan ponselnya. Sebuah berita gosip terpampang di layar dengan judul besar. Skandal pesta ulang tahun. Suami dituduh pengkhianat. Harta istri dikuras. Foto-foto dari pesta tersebar di media sosial. Termasuk foto mereka bertiga menertawakan saya. Sial. Rangga membanting ponselnya ke sofa. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku sudah bilang jangan sebarkan video itu. Dina, aku tidak menyebarkannya. Sanggah Dina panik. Aku sudah menghapusnya. Berarti ada orang lain. Wajah Rangga pucat. Ada orang lain yang merekam kejadian itu. Tentu saja ada. Saya yang memintanya. Salah satu tamu malam itu
bukan kolega bisnis. Ia juru kamera yang saya sewa diam-diam, sehari sebelum pesta. Saat firasat aneh mulai menggerogoti saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Saya hanya merasa ada yang salah, dan firasat itu menyelamatkan saya. Lalu masalah mereka bertambah satu persatu. Sore itu, 2 orang petugas dari perusahaan pengelola kompleks datang mengetuk pintu. Iuran lingkungan rumah Pondok Indah belum dibayar selama 2 bulan. Selama ini saya yang membayarnya, otomatis dari rekening. Dan kini, rekening itu terkunci. Petugas itu memberi peringatan tertulis. Bu Siti membentak mereka. Tapi petugas hanya menatap dingin dan pergi. Keesokan paginya, mobil terakhir di garasi. Satu-satunya yang masih bisa mereka pakai. Diderek pergi. Sebuah truk dari perusahaan leasing datang membawa surat penarikan. Ternyata mobil itu pun bukan milik mereka. Atas nama perusahaan saya, dengan cicilan yang dibayar dari kas perusahaan. Rangga berlari keluar dengan piyama, berteriak. Tapi supir derek hanya menyodorkan dokumen yang sah secara hukum. Mobil itu pergi, dan kini mereka benar-benar terjebak tanpa kendaraan. Malamnya, Dina mencoba menjual salah satu tas mewah miliknya ke toko barang bekas. Berharap dapat uang tunai, tapi penjaga toko mengenali wajahnya dari berita viral. Ia menolak membeli dan diam-diam memfoto Dina. Foto itu kembali tersebar. Kini, bukan hanya pengkhianat, mereka juga jadi tontonan yang dikejar orang kemanapun pergi. Bu Siti mencoba menghubungi kerabat jauhnya di kampung, berharap bisa menumpang. Tapi kabar sudah sampai duluan. Tidak ada yang mau membuka pintu untuk keluarga yang mengkhianati menantunya sendiri demi harta. Kami keluarga terhormat, kata salah satu kerabat lewat telepon sebelum menutup sambungan. Bu Siti, yang selama ini membanggakan diri sebagai sosialita, kini bahkan tidak diterima oleh keluarganya sendiri. Makanan di kulkas mulai menipis. Tagihan listrik belum dibayar. Dan ada ancaman pemutusan. Lalu, di hari ketiga, bel rumah berbunyi. Mereka bertiga saling berpandangan. Mereka takut itu penagih utang. Setelah ragu sejenak, Rangga membuka pintu. Seorang kurir berdiri memegang amplop besar berstempel resmi. Pak Rangga, tanya kurir itu. Saya sendiri, ada kiriman untuk Anda. Mohon tanda tangan di sini dengan tangan gemetar. Rangga menandatangani dan menerima amplop itu. Ia menutup pintu. Bu Siti dan Dina sudah berdiri di belakangnya. Rangga merobek amplop itu dan wajahnya berubah seputih kertas yang ia pegang. Itu surat resmi dari kantor pengacara. Gugatan perceraian dengan tuntutan ganti rugi atas pencemaran nama baik dan penggelapan aset. Di lampiran kedua, ada surat pemberitahuan dari pengadilan. Rumah di Pondok Indah beserta seluruh isinya dibekukan sementara sebagai aset sengketa. Mereka dilarang menjual, memindahkan, atau merusak apapun di dalamnya. Apa ini? Bu Siti merebut surat itu. Tangannya gemetar. Ganti rugi, penggelapan aset. Maya menggugat kita. Bukan menggugat kita. Ma, kata Rangga dengan suara hampa. Menggugatku dan rumah ini. Rumah ini dibekukan. Kita bahkan tidak boleh menjual apapun di dalamnya. Dina jatuh terduduk di sofa. Tapi kau bilang kau berhak atas setengahnya. Rangga, kau bilang kita aman. Rangga tidak menjawab. Untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa kecil perannya selama ini. Selama 7 tahun. Ia menandatangani apapun yang disodorkan saya tanpa membaca. Akta rumah, surat kepemilikan mobil, dokumen perusahaan, semuanya. Ia pikir itu tanda kepercayaan. Padahal, di setiap dokumen itu, namanya hanya tercantum sebagai pengelola, bukan pemilik. Hari-hari berikutnya berubah menjadi neraka bagi mereka. Pak Dedi, atas perintah saya, bergerak dengan presisi. Satu persatu, lapisan kenyamanan mereka dicabut. Mobil-mobil mewah di garasi diambil oleh perusahaan leasing. Karena ternyata semua atas nama perusahaan saya. Kartu keanggotaan klub, langganan butik, semua ditutup. Bahkan, 2 pembantu rumah tangga pun pamit. Karena gaji mereka selama ini dibayar dari rekening yang kini terkunci. Tanpa pembantu, rumah mewah itu perlahan berubah. Piring kotor menumpuk di wastafel. Debu mulai menempel di lantai marmer yang dulu mengkilap. Bu Siti, yang seumur hidup
tidak pernah mencuci piringnya sendiri. Kini berdiri canggung di dapur, menatap tumpukan itu dengan jijik. Ini pekerjaan pembantu, gerutunya. Bukan pekerjaan nyonya besar, tapi tidak ada lagi pembantu. Dan tidak ada lagi uang untuk menyewa satupun. Tekanan membuat mereka mulai saling menyalahkan. Suatu malam, di ruang keluarga yang remang, karena mereka menghemat listrik, pertengkaran pecah. Ini semua karena ide gilamu, Dina. Bentak Rangga. Kau yang bilang harus direkam. Kau yang bilang harus dipermalukan di depan umum. Kalau saja kita cerai diam-diam, Maya mungkin tidak akan sekejam ini. Salahku. Dina balas berteriak. Kau yang punya selingkuhan. Kak, kau yang tidak becus mengurus surat-surat selama 7 tahun. Kau menandatangani semuanya tanpa baca. Dan sekarang kau menyalahkan aku. Sudah. Lerai Bu Siti. Tapi suaranya pun penuh amarah. Kalian berdua sama-sama bodoh. Seharusnya Mama yang mengatur dari awal. Kalian terlalu cepat puas. Terlalu cepat merayakan. Sampai lupa mengamankan apapun. Mereka bertengkar sampai larut. Saling melempar tuduhan. Saling menyalahkan. Tidak ada yang mau mengakui bahwa kehancuran ini adalah buah dari keserakahan mereka sendiri. Rumah yang dulu penuh tawa kemenangan, kini penuh teriakan dan air mata kemarahan. Tembok-tembok yang dulu menyaksikan kebahagiaan palsu, kini menyaksikan keluarga itu hancur dari dalam. Esoknya, Bu Siti mencoba menjual perhiasan yang ia kira miliknya. Gelang dan kalung yang ia banggakan di pesta. Ia membawanya ke toko emas. Tapi, saat penjual memeriksa sertifikatnya, ternyata semua perhiasan itu terdaftar atas nama saya. Dibeli dengan garansi pembelian kembali oleh toko yang sama. Penjual menolak membelinya dari Bu Siti. Bahkan lebih buruk, ia menelpon untuk mengonfirmasi. Dan saya, melalui Pak Dedi, menyatakan barang-barang itu masuk dalam daftar aset sengketa. Bu Siti pulang dengan tangan kosong dan dengan rasa malu yang belum pernah ia rasakan seumur hidup. Bu Siti yang biasa ke salon setiap minggu, kini harus menatap wajahnya sendiri di cermin tanpa perawatan. Rambut Mama sudah kusam, rengeknya. Mama butuh uang untuk perawatan. Rangga, ini semua salahmu. Kau bilang akan mengurus segalanya. Bagaimana aku mengurusnya kalau Maya tidak bisa dihubungi? Bentak Rangga. Dia mengunci semua asetnya. Dia gila, tapi jauh di dalam hati. Rangga tahu saya tidak gila. Saya hanya jauh lebih cerdas daripada yang ia kira selama 7 tahun. Sementara mereka tenggelam dalam kepanikan. Saya tinggal dengan tenang di sebuah apartemen di kawasan Kuningan. Setiap pagi, Pak Dedi mengirim laporan perkembangan. Setiap sore, saya kembali ke kantor, memimpin rapat seperti biasa. Karyawan saya tidak pernah tahu badai apa yang sedang saya lewati. Saya menolak membiarkan 3 orang itu menghancurkan apa yang saya bangun dengan tangan saya sendiri. Tapi ketenangan saya bukan tanpa harga. Ada malam-malam ketika saya terbangun pukul 3 pagi, menatap langit-langit kamar yang asing, dan menangis tanpa suara. 7 tahun bukan waktu yang singkat. Saya tidak hanya kehilangan suami, saya kehilangan masa depan yang sudah saya bayangkan. Saya kehilangan keyakinan bahwa saya bisa mempercayai penilaian saya sendiri. Saya pernah, dalam satu momen lemah, hampir menelpon Rangga, hampir memaafkan, hampir percaya bahwa mungkin saya yang salah. Mungkin saya memang terlalu sibuk. Mungkin saya pantas diperlakukan begitu. Untunglah, jari saya berhenti tepat sebelum menekan tombol panggil. Saya menatap layar ponsel, melihat foto kami berdua yang masih terpasang sebagai wallpaper. Lalu, saya menghapusnya. Malam itu, saya berhenti mencari alasan untuk orang yang sudah memilih untuk menghancurkan saya. Saya mulai mengisi hari-hari saya dengan hal lain. Saya kembali ke kelas melukis yang sudah bertahun-tahun saya tinggalkan demi pekerjaan. Saya mulai berlari setiap pagi di taman dekat apartemen. Pelan-pelan, saya menemukan kembali Maya yang ada sebelum Rangga. Wanita yang utuh, tanpa harus bergantung pada siapapun. Dan ternyata wanita itu masih ada. Ia hanya tertimbun terlalu lama. Pak Dedi, dengan tim hukumnya, bekerja senyap dan rapi. Ia mengumpulkan setiap dokumen, setiap mutasi rekening, setiap akta.
Ia bahkan melacak penarikan tunai mencurigakan yang Rangga lakukan beberapa bulan sebelumnya. Ternyata uang itu bukan untuk perbaikan atap atau pengobatan. Uang itu mengalir ke rekening sang sekretaris. Bukti itu, kelak, akan menjadi paku terakhir di peti mereka. Sekretaris Rangga, wanita yang katanya hamil dan akan memberinya ahli waris, ternyata juga menghilang. Saat tahu Rangga kehilangan segalanya, ia memblokir semua kontak. Hubungan mereka hanya bertahan selama Rangga masih bisa membayar. Saat uang habis, cinta itu menguap dalam semalam. Rangga ditinggalkan persis seperti yang ia lakukan pada saya. Belakangan, saya tahu wanita itu bahkan tidak benar-benar hamil. Itu hanya kebohongan yang ia dan Rangga gunakan untuk membenarkan perceraian, untuk membuat saya merasa tidak cukup, untuk membuat saya pasrah menyerahkan harta tanpa melawan. Sebuah kebohongan yang dirancang untuk menghancurkan harga diri saya. Saat kebohongan itu terbongkar, saya tidak marah. Saya justru merasa kasihan pada Rangga yang ternyata diperalat oleh orang yang ia pikir mencintainya. Persis seperti ia memperalat saya. 3 minggu setelah malam ulang tahun itu, sidang pertama digelar. Saya datang ke pengadilan dengan setelan jas yang rapi, ditemani Pak Dedi dan 2 orang tim hukum perusahaan. Rangga datang sendiri, dengan pengacara murahan yang ia bayar dari sisa uang pinjaman. Saya menatapnya dari seberang ruangan. Pria yang dulu membuat jantung saya berdebar, kini terlihat kuyu, kurus, dan ketakutan. Tidak ada lagi senyum tampan yang penuh percaya diri. Pak Dedi membuka berkas. Satu persatu, ia memaparkan bukti. Akta kepemilikan rumah Pondok Indah atas nama saya dibeli lunas dari dividen perusahaan. Surat kepemilikan 3 mobil, semuanya atas nama saya. Mutasi rekening yang menunjukkan setiap perhiasan, setiap tas, setiap liburan keluarga mertua dibayar dari kantong saya. Dan yang terakhir, rekaman video pesta ulang tahun. Pengacara Rangga mencoba membantah. Ia berargumen bahwa selama 7 tahun pernikahan, Rangga ikut berkontribusi pada rumah tangga, sehingga berhak atas harta bersama. Pak Dedi hanya tersenyum tipis. Ia mengeluarkan 1 map lagi. Yang mulia, katanya, izinkan saya menunjukkan catatan penarikan tunai dari rekening rumah tangga selama 6 bulan terakhir. Ia memaparkan angka demi angka. Total hampir 300 juta rupiah ditarik oleh terdakwa, lalu ditransfer ke rekening seorang wanita bernama yang sama dengan sekretaris pribadinya. Jadi, kontribusi yang dimaksud pihak terdakwa justru berupa pengalihan dana milik klien saya kepada pihak ketiga. Ruang sidang hening. Wajah Rangga memucat. Pengacaranya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Lalu, rekaman video pesta diputar. Suara tawa Rangga, Bu Siti, dan Dina memenuhi ruangan. Kalimat itu terdengar jelas. Selamat atas status barumu sebagai janda. Lalu, suara Bu Siti, kami hanya memanfaatkanmu. Hakim mengernyitkan dahi. Beberapa orang di kursi pengunjung menggeleng tidak percaya. Pengacara Rangga menunduk. Tak punya apapun untuk dibantah, Yang Mulia. Kata Pak Dedi, tenang. Klien saya tidak menuntut harta gonogini. Karena memang tidak ada harta bersama. Seluruh aset adalah milik pribadi klien saya sebelum dan selama pernikahan. Yang klien saya tuntut adalah ganti rugi atas pencemaran nama baik yang dilakukan secara terencana, disengaja, dan direkam untuk dipublikasikan di depan umum. Saya melihat wajah Rangga runtuh perlahan. Ia akhirnya mengerti. Selama ini ia mengira ia memegang kendali. Padahal ia hanya tamu di rumah yang bukan miliknya. Suami di pernikahan yang ia hianati. Dan kini, terdakwa di sidang yang tak mungkin ia menangkan. Maya, panggilnya pelan saat sidang ditunda. Ia mendekat. Dikawal petugas. Maya, tolong. Aku salah. Cabut gugatannya. Aku akan pergi. Aku tidak minta apa-apa lagi. Saya menatapnya. Untuk sesaat, saya mengingat 7 tahun. Saya mengingat pria yang menemani saya makan mie instan di ruko sempit saat kami belum punya apa-apa. Tapi pria itu sudah lama mati. Yang berdiri di depan saya hanyalah orang asing
yang menyerahkan surat cerai sebagai kado. Kau ingat apa yang kau katakan di panggung itu? Rangga, tanya saya pelan. Kau bilang, aku tidak pernah punya waktu untukmu. Kau benar. Aku terlalu sibuk membangun semua yang sekarang kau kemis kembali. Saya berbalik. Saya tidak meneteskan satu air mata pun. Putusan keluar 6 minggu kemudian. Perceraian dikabulkan tanpa pembagian harta. Karena terbukti, seluruh aset adalah milik pribadi saya. Rangga diwajibkan membayar ganti rugi yang jumlahnya jauh melampaui apapun yang ia miliki. Karena ia tak mampu membayar. Sisa-sisa terakhir miliknya disita. Tidak hanya itu. Karena video pengkhianatan itu sengaja direkam untuk dipublikasikan. Dan karena terbukti ada unsur penghinaan yang disengaja di depan umum, hakim memberikan putusan yang berat. Pak Dedi menjelaskan pada saya bahwa kasus seperti ini jarang dimenangkan dengan telak. Tapi bukti yang saya kumpulkan, dokumen yang saya simpan selama bertahun-tahun, dan firasat saya untuk menyewa juru kamera diam-diam, semua itu menjadi fondasi yang tak terbantahkan. Anda tahu, Maya, kata Pak Dedi sambil tersenyum setelah sidang. Selama bertahun-tahun saya menangani kasus perceraian. Kebanyakan wanita datang dalam keadaan hancur, tanpa bukti, tanpa persiapan, lalu kehilangan segalanya. Tapi Anda berbeda. Anda hancur, tapi Anda tetap berpikir. Itulah yang menyelamatkan Anda. Saya hanya tersenyum. Saya tahu. Kemenangan itu bukan tentang harta. Saya sudah punya cukup harta jauh sebelum ini. Kemenangan itu adalah tentang membuktikan bahwa kebaikan dan ketabahan tidak boleh disamakan dengan kelemahan. Mereka pikir saya lemah karena saya mencintai dengan tulus. Mereka keliru. Cinta saya tulus, tapi saya tidak pernah bodoh. Mereka bertiga akhirnya diusir dari rumah Pondok Indah secara sah. Oleh pengadilan yang sama yang mereka pikir akan berpihak pada mereka. Hari pengusiran itu menjadi tontonan kecil di kompleks elit Pondok Indah. Petugas pengadilan datang dengan surat resmi. Mereka diberi waktu beberapa jam untuk mengemasi barang pribadi, dan hanya barang pribadi. Segala sesuatu yang merupakan aset sengketa harus ditinggalkan. Bu Siti menangis meraung-raung, memohon agar diberi lebih banyak waktu. Dina mencoba menyelundupkan beberapa barang berharga ke dalam tas. Tapi petugas memeriksanya dan mengembalikannya. Rangga hanya berdiri diam, menatap rumah yang dulu ia banggakan sebagai miliknya, menyadari bahwa ia tidak pernah benar-benar memilikinya. Tetangga-tetangga keluar dari rumah mereka, menonton dari balik pagar. Beberapa merekam dengan ponsel. Keluarga yang dulu berlagak sebagai sosialita kelas atas, kini diusir di depan mata semua orang yang pernah mereka pamerkan kemewahannya. Tidak ada penghinaan yang lebih dalam bagi orang yang hidup dari gengsi. Selama beberapa hari, Rangga, Bu Siti, dan Dina hidup berpindah-pindah. Mereka menumpang di masjid, lalu di kolong jembatan, lalu di emperan toko. Mereka akhirnya menyewa sebuah rumah petak reot di sebuah kampung padat, dengan sisa uang dari menjual barang-barang kecil yang sempat mereka selamatkan. Bau, sempit, panas. Atapnya bocor saat hujan. Hanya ada satu kamar untuk mereka bertiga. Sangat berbeda dari kehidupan yang selama ini mereka rampas dari saya. Rangga mencoba mencari pekerjaan, tapi reputasinya sudah hancur. Tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakan pria yang wajahnya viral sebagai penipu istri sendiri. Bu Siti dan Dina mencoba kerja serabutan, tapi mereka tak punya keahlian apapun. Tubuh yang terbiasa dimanjakan kini harus banting tulang demi uang receh. Rangga akhirnya bekerja sebagai kuli angkut di pasar, mengangkat karung-karung berat dengan tubuh yang tidak terbiasa. Telapak tangannya yang dulu halus, kini penuh kapalan. Bu Siti mencuci pakaian tetangga, pekerjaan yang dulu ia anggap hina ketika menyuruh saya melakukannya. Dina menjadi pelayan di warung makan kecil, sering dimarahi pemilik karena kikuk dan lamban. Setiap hari adalah pengingat akan apa yang dulu mereka miliki dan mereka buang sendiri. Yang paling menyakitkan bagi mereka bukanlah kemiskinan, tapi penyesalan.
Setiap malam, di rumah petak yang sumpek itu, mereka berbaring tanpa bisa tidur, memutar ulang malam ulang tahun itu di kepala mereka. Andai mereka tidak serakah, andai mereka tidak menertawakan saya, andai mereka membaca dokumen-dokumen itu sebelum menandatanganinya. Tapi penyesalan tidak pernah datang lebih awal. Ia selalu datang terlambat, saat semuanya sudah tidak bisa diperbaiki. 1 tahun berlalu, hidup mereka tidak membaik, justru semakin terpuruk. Sementara itu, hidup saya pelan-pelan pulih. Bukan karena dendam sudah tuntas, tapi karena saya menolak membiarkan luka itu mendefinisikan saya. Perusahaan saya tumbuh lebih besar, bahkan membuka cabang di 2 kota lain. Saya membeli rumah baru, lebih luas, lebih damai. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya tidur tanpa harus berpura-pura bahagia. Suatu sore, saya pergi makan malam di sebuah restoran di kawasan Menteng. Saat saya turun dari mobil, dikawal 2 orang ajudan, saya merasakan sepasang mata menatap saya dari seberang jalan. Di trotoar yang kumuh, di antara para pengemis, duduk 3 orang yang dulu menertawakan saya di hari ulang tahun. Rangga, Bu Siti, dan Dina. Pakaian mereka lusuh, wajah mereka kuyu. Mereka menatap saya dengan tatapan yang sulit saya jelaskan. Campuran iri, penyesalan, dan keputusasaan. Dia terlihat sangat bahagia, bisik Dina. Air mata mengalir di pipinya. Mama tidak percaya dia bisa sebahagia itu tanpa kita, kata Bu Siti. Suaranya parau. Rangga tidak bisa berkata apa-apa. Hatinya seperti ditusuk ribuan jarum. Ia melihat wanita yang pernah ia hina, kini menjadi wanita yang paling dihormati. Ia tidak tahan lagi. Ia berdiri dan berjalan menyeberang menuju restoran. Bu Siti dan Dina mencoba menahannya, tapi ia tak peduli. Ia menerobos masuk dan menemukan saya duduk di meja. Maya. Suaranya bergetar. Aku datang untuk minta maaf. Aku menyesal. Aku minta maaf atas semua yang kulakukan. Aku bodoh. Aku serakah. Aku menyesal seumur hidup. Saya menatapnya. Saya melihat penyesalan di matanya. Air mata di pipinya. Tapi hati saya tidak bergeming. Kau pikir kau bisa datang minta maaf dan semuanya kembali seperti semula? Tanya saya tenang. Tidak. Aku tidak berharap itu. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku menyesal. Aku menyesal telah menyia-nyiakan wanita sebaik dirimu. Penyesalanmu sudah terlambat. Rangga, kata saya. Suara saya dingin. Kau memiliki segalanya, tapi kau membuangnya. Kau punya cinta, kesetiaan, dan kekayaan. Tapi kau memilih keserakahan. Sekarang, kau harus membayar semua perbuatanmu. Saya melambaikan tangan. Kedua ajudan saya mendekat dan dengan sopan memandu Rangga keluar. Maya, aku menyesal, teriaknya. Tapi saya sudah berbalik. Saya menatapnya untuk terakhir kalinya. Jaga dirimu baik-baik, Rangga, bisik saya. Lalu saya kembali ke meja makan, dan saya melanjutkan hidup saya. Mereka bertiga kembali ke rumah petak reot mereka. Mereka kini mengerti, dengan pahit, bahwa wanita yang mereka sebut bodoh dan naif adalah pemilik sejati dari segalanya. Dan merekalah sejak awal yang pantas ditertawakan. Cerita ini mengajarkan kita beberapa hal. Jangan pernah meremehkan orang yang mencintaimu dalam diam, karena di balik kesetiaannya tersimpan kekuatan yang tidak kau sadari. Dan jangan pernah mengira bahwa keserakahan bisa membawa kebahagiaan, karena ia selalu berakhir pada kehancuran. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu. Mereka mencintai dengan sepenuh hati, membangun dengan tangan sendiri, lalu dikhianati oleh orang yang paling mereka percaya. Jika kalian salah satunya, ketahuilah, keberanian untuk bangkit lebih berharga daripada air mata yang kalian tumpahkan. Jangan pernah merasa malu karena pernah dikhianati. Yang seharusnya malu adalah mereka yang mengkhianati. Dan untuk para perempuan,
yang masih ragu pada nilai diri mereka. Saya ingin berkata satu hal. Kalian tidak membutuhkan seseorang untuk melengkapi hidup kalian. Kalian sudah utuh sejak awal. Pasangan yang baik adalah teman seperjalanan. Bukan tempat kalian menggantungkan seluruh harga diri saat kalian belajar berdiri sendiri. Tidak ada seorang pun yang bisa menjatuhkan kalian. Ada juga banyak suami seperti Rangga di luar sana. Pria yang menikmati hasil kerja keras pasangannya, lalu merasa harga dirinya terancam oleh kesuksesan itu. Mereka tidak mengerti bahwa cinta yang sejati seharusnya bangga, bukan iri. Dan ada pula para ibu mertua yang karena takut kehilangan kendali atas anak lelakinya, justru menghancurkan rumah tangga yang seharusnya mereka jaga. Rangga, Bu Siti, dan Dina menghabiskan sisa hidup mereka dalam kemiskinan dan penyesalan. Sementara saya menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada harta yang sempat mereka coba rampas. Saya menemukan kedamaian. Saya membuktikan bahwa seorang wanita bisa bangkit dari titik terendah tanpa harus bergantung pada siapapun. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa membiarkan luka menghancurkan kita, atau kita bisa menjadikannya kekuatan. Kebahagiaan sejati tidak pernah bisa dibeli dengan uang atau status. Ia ditemukan dari keberanian untuk berdiri kembali dan menjadi diri sendiri. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian berada di posisi Maya, apakah kalian akan melakukan hal yang sama? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir cerita ini.